Baik, selamat siang semua anak-anakku. Di sini saya ada soal matematika SBMPTN tahun 2016, Saintek kode 249 ya. Soalnya ada 15. Kalau soal-soal di SBMPTN ini, terutama Saintek ya matematika IPA, itu soal-soalnya lumayan bagus, soal-soalnya hot. Jadi butuh penalaran, pemahaman untuk bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Ya, langsung kita lihat soal nomor 1. Diketahui persegi dengan panjang sisi 12. Terus di dalamnya ada setengah lingkaran dengan diameter pada alas. Garis CE menyinggung lingkaran di titik F. Maka tentukan panjang CE. Ya, yang ditanya panjang CE ya. Oke, ini persegi. Dan di alasnya persegi ini ada setengah lingkaran. Jadi garis AB itu menjadi diameternya setengah lingkaran tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat, saya gambarkan dulu deh. Kita perhatikan gambar. Garis AB itu adalah diameter dari setengah lingkaran ini. Nah, kalau kita buat pusatnya lingkaran di sini. Pusatnya setengah lingkaran. Oke, ini pusat setengah lingkaran. Saya anggap aja titiknya titik P. Oke. Karena panjang sisinya persegi 12, maka jari-jarinya setengah lingkaran juga diameternya setengah lingkaran juga 12, otomatis jari-jarinya R-nya dari A ke P itu 6, PB itu 6. Ya. Kemudian garis CE. Garis CE itu menyinggung lingkaran. Nah, ada aturannya, kalau sebuah garis menyinggung lingkaran, maka garis tersebut akan tegak lurus terhadap jari-jarinya lingkaran di titik persinggungannya. Titik persinggungannya di sini. Kalau kita tarik jari-jari lingkaran ini, oke, kurang lurus. Kira-kira begini. Maka ketika garis menyinggung lingkaran, garis tersebut akan tegak lurus terhadap jari-jarinya lingkaran di titik persinggungan. Tegak lurus di sini. Dan di sini katanya tadi titik ini adalah titik F. Garis CE menyinggung lingkaran di titik F. Kita buat ini titik F. Nah, sekarang PF, PF, PF itu adalah jari-jari lingkaran. Berarti jari-jari lingkaran 6. Berarti sama dengan ini. Panjang PF adalah 6. Nah, jadi kalau kita lihat garis CB, CB menyinggung lingkaran di titik B, CE menyinggung lingkaran di titik F. Maka otomatis panjangnya CF sama dengan panjangnya CB. Benar ya? Oke, maka panjangnya CF adalah 12. Kenapa itu 12? Karena panjangnya sama dengan panjang CB. CB itu panjang sisinya 12. Berarti CF 12. Oke. Nah, sekarang karena ditanya panjangnya CE, maka kita harus tahu panjangnya FE berapa. Panjang FE mulai dari sini sampai ke sini berapa panjangnya. Nah, kita anggap panjangnya itu X. Ini yang mau kita cari. Benar ya? Oke. Sekarang ke sini lagi. Kalau kita perhatikan gambar, garis EKF, EKF menyinggung lingkaran di titik F sehingga tegak lurus di sini. EA menyinggung lingkaran di titik A hingga tegak lurus di sini. Karena dua-duanya menyinggung lingkaran, maka tegak lurus terhadap jari-jari.
Panjangnya ini sudah sama dengan panjang ini, otomatis panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Maka panjangnya EA itu akan sama dengan panjang EF. Tadi kita buat panjangnya adalah X. Nah, maka sekarang kita perhatikan segitiga ECD. Coba saya gambarkan ya. Oke, agak jelek segitiganya. Ini segitiga ECD. Oke, kita namain segitiga E, C, D. Tegak lurus di sini. Tadi panjangnya ini 12. Panjangnya CE itu adalah 12 sama X. Berarti 12 tambah X. Panjangnya ED. Panjangnya AD itu 12. Panjangnya ini X. Berarti ED itu otomatis 12 dikurang X. Bisa ya? Panjangnya ED berarti panjang AD. Panjang 12 dikurang dengan panjang AE. AE itu X. Oke, karena segitiga ini siku-siku berarti berlaku Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi penyikunya, berarti 12 kuadrat ditambah satunya lagi di sana 12 kurang X kuadrat. Jadi kita jabarin ya, 12 kuadrat itu 144, 2 kali X kali 12 itu 24X, tambah X kuadrat. Itu akan sama dengan ini 12 kuadrat 144, tambah ini kita jabarin juga, 12 kuadrat itu 144, 2 kali 12 kali min X berarti min 24X, min X di kuadrat berarti X kuadrat. Kemudian kita perhatikan kalau pemindahannya. Kalau pindahkan X kuadrat ke kanan jadi kurang dong. Berarti X kuadrat ini akan menghabiskan dengan X kuadrat yang di sini. 144 yang di sini akan menghabiskan dengan 144 yang di sini. Kemudian min 24X pindah ke kiri jadi plus. Digabung dengan ini menjadi 48X. Di sebelah kanan tinggal 144. Maka X sama dengan 144 dibagi 48. 3. Oke. Pertanyaannya tadi, maka panjangnya CE adalah tadi 12 ditambah X. Yang ini ya. Maka itu adalah 12 ditambah 3. X-nya dapat 3. Maka panjangnya adalah 15 cm. Oke. Bisa ya. Ya. Oke, intinya kita buat segitiga siku-siku. Terus dengan Pitagoras itu bisa kita selesaikan. Nomor 2. Misalkan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku pada titik C. Oke, kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku. Ya. Segitiga siku-siku, siku-sikunya pada titik C. Berarti siku-siku di sini. Ini titiknya titik C. Nah, berarti ini sembarang aja ya. Titik A, titik B. Jika panjang sisi di hadapan titik A, B, C berturut-turut adalah A kecil, B kecil, C kecil. Berarti di depan sudut A kecil, depan B kecil, depan C kecil. Maka cos 2A, ini sudut A. Maka cos 2A adalah titik-titik. Oke. Pertanyaannya berapakah cos 2A? Cos 2A itu ada 3 rumus ya. Yang pertama cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nyatakanlah cos 2A ini dalam bentuk A, B, C kecil. Oke, langsung kita lihat sini. Cos kuadrat A, dia butuh cos kuadrat A, berarti kita cari dulu cos A. Cosinus A, cosinus adalah samping permiring, sudut A-nya ini. Sudut A ini miringnya itu C,
Depan sudut A berarti sampingnya adalah B. Berarti samping per miring berarti B per C. Butuh lagi sin A, berarti kita cari sin A. Sin A sama dengan, sin itu depan per miring. Depannya A itu A, miringnya C. Udah, berarti tinggal kita masukin ke sini. Maka ini sama dengan cos kuadrat A, berarti B per C di kuadrat. Sin A-nya A per C di kuadrat. Jadinya B kuadrat per C kuadrat kurang A kuadrat per C kuadrat. Penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal kita sederhanakan per C kuadrat. Berarti di sini B kuadrat min A kuadrat. Nah, inilah jawabannya. Itulah nilai dari kosinus 2A. B kuadrat kurang A kuadrat per C kuadrat. Ya, jawabannya A ya. Oke, yang tadi jawabannya 15. Jawabannya C. Ya. Gampang ya. Satu lagi deh. Satu lagi. Nomor 3. Banyaknya nilai X ketika 0 sampai 5pi memenuhi persamaan cos pangkat 3X tambah cos pangkat 2X kurang 4 kali cos kuadrat X per 2 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, sudutnya di sini X, sudutnya di sini X, sudutnya di sini X per 2, berarti sudut rangkap. Maka kita cari dulu sudut rangkapnya. Berarti kalau ada kosinus X, itu rangkap dari 2 kali setengah X. Yang berbentuk cos kuadrat itu rumusnya 2 cos kuadrat X per 2 dikurang 1 ya. Pindah 1 ke sana berarti kosinus X min 1 pindah jadi tambah 1. Itu sama dengan 2 kosinus kuadrat setengah X. Sekali lagi, karena dia minta 4 berarti semua dikali 2. Berarti ini jadi 2 cos X ditambah 2. Ini dikali 2, 4 cos kuadrat X per 2. Itu kita masukin ke sini. Jadi ini adalah cos pangkat 3X tambah cos pangkat 2X dikurang 4 cos kuadrat. Jadi dikurang ini. Berarti dikurang ini dong ya. 2 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Cos pangkat 3X cos pangkat 2X 2 kosinus X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi muncul persamaan kosinus yang berpangkat 3. Muncul persamaan kosinus berpangkat 3. Untuk mencari yang berpangkat 3 memfaktorkan caranya kita masukkan satu-satu ya. Nah, apa yang membuat supaya ini 0? Kalau kita masukkan cos X 1. 1 tambah 1 kurang 2 kurang 2. Itu nggak mungkin 0. Kalau kita masukkan cos X-nya min 1. Berarti ini min 1 tambah 1. Jadi ini tambah 2 ya. Dikurang 2 sama dengan 0. Benar, berarti ini adalah akar-akar. Maka dengan cara Horner, ini bisa kita selesaikan pemfaktorannya. Agak susah membuat sebuah garis lurus di sini. Oke. Ya. Kita tulis koefisien-koefisiennya cos ini. Cos pangkat 3 koefisiennya 1. Cos pangkat 2 koefisiennya 1. Min 2 sama min 2. Tadi yang membuat 0 itu adalah min 1. Jadi turun ke bawah 1. Kali ini min 1. 0. Kali min 1 jadi 0. Min 2. Kali min 1 jadi 2. 0. Ini sisa. Jadi bisa kita tulis. Persamaan kosinus tadi adalah. Yang pertama kosinus X-nya 1. Kalau ini kita masukkan ke dalam kurung. Hasil memfaktorkan. Supaya plus 1 berarti kosinus X
plus 1 ya, kali. Ini hasil pembagian. Pangkat 3 bagi pangkat 1, pangkat 2 ini koefisiennya. Berarti 1 cos X pangkat 2, 0x dikurang 2 sama dengan 0. Dari sini kita faktorin lagi ya. Atau langsung dikeluarin deh. Cos X sama dengan min 1. Atau yang ini. Cos kuadrat X sama dengan 2. Ada nggak kosinus yang nilainya 2 atau lebih besar dari 1? Nggak ada. Berarti yang ini tidak usah dikerjakan karena ini TM. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Kosinus X min 1. Berarti kosinus X sama dengan kosinus berapa yang nilainya min 1? Itu kosinus 180. Nah, dengan persamaan trigonometri sementara sederhana, berarti X sama dengan Pi ditambah K kali 2Pi. Dari sini X-nya ketika K-nya 0 berarti Pi, K-nya 1 berarti 2Pi tambah Pi, 3Pi. K-nya 2, 4 tambah 1, 5. Satunya lagi. Kalau cos X sama dengan cos Pi berarti X sama dengan min Pi ditambah K dikali 2Pi. Oke, X yang memenuhi dari sini. Ketika K-nya 0 berarti min Pi. Tapi itu tidak memenuhi di syarat ya. Kan mintanya kan X-nya itu dari 0 sampai 5Pi. Jadi negatif nggak bisa. Kalau K-nya 1 berarti 2Pi min Pi berarti 1Pi. Kalau K-nya 2 berarti 4 dikurang 1, 3Pi. Kalau K-nya 3 berarti 6 dikurang 1, 5Pi. Oke, inilah nilai-nilai yang memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah Pi, 3Pi, sama 5Pi. Pertanyaannya, banyaknya nilai X yang memenuhi. Di antara 0 sampai 5Pi adalah sebanyak 3. Ya. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Itu saja dulu. Nanti akan kita lanjutkan video dari nomor 4 sampai seterusnya ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Selamat belajar, selamat berjuang buat anak-anak yang mau menempuh ujian masuk PTN. Terima kasih.